Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat semuanya ya? Kita kembali lagi belajar pada pagi hari ini dengan suasana belajar dari jarak jauh ya nak ya. Akan tetapi walaupun seperti itu, saya minta kalian harus tetap semangat belajar. Karena apa? Karena keberhasilan kalian ada di tangan kalian masing-masing. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali dengan mata pelajaran Akidah Akhlak bab pertama tentang kalimat thayyibah tahlil. Sebelum kita mulai, silahkan dibuka bukunya. Buku ajahnya halaman 22. Sudah anak-anakku? Baik, bisa kita mulai. Kalimat tahlil. Apa itu kalimat tahlil? Kalimat tahlil itu adalah anak-anakku bacaan kalimat tauhid yang menyerukan keberadaan Allah ya. Jadi kalimat tahlil itu adalah bacaan ya. Suatu bacaan kalimat tauhid yang menyerukan akan keberadaan Allah. Kemudian kalimat tahlil itu nak disebut juga dengan kalimat tauhid ya. Jadi kalimat tahlil itu disebut juga dengan kalimat tauhid. Kenapa kok disebut kalimat tauhid? Karena berisi tentang pengakuan tentang keesaan Allah ya. Tauhid bahwasanya Allah itu satu ya. Kemudian kalimat tahlil itu adalah bagian dari kalimat syahadat. Betul ya? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, jadi bagian dari kalimat syahadat. Kenapa seperti itu? Ya karena bagian dari kalimat syahadat yang disebut juga sebagai landasan ajaran Islam. Syahadat ya sebagai landasan ajaran Islam. Dan termasuk bacaan zikir. Jadi ketika kita setelah sholat ya toh, kita juga membaca bacaan kalimat thayyibah tahlil. Jadi kalimat thayyibah tahlil ini juga termasuk dari bacaan zikir. Lah, tidak hanya setelah sholat saja ya anak ya. Karena kalimat thayyibah ini bisa dilihat di halaman 22. Kalimat thayyibah tahlil ini juga nak, ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun. Maksudnya sudah dari dulu sudah digunakan oleh masyarakat muslim ya. Dilakukan oleh masyarakat dalam rangka apa? Banyak sekali. Ada yang dalam rangka mendoakan jenazah yang baru dimakamkan. Kemudian dalam peringatan ke 1 sampai 7 harinya orang yang wafat, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ya toh. Lah, kemudian banyak lagi misalnya untuk acara kumpul keluarga, untuk arisan misalnya, selamatan perkawinan, selamat akikoh, walimatul tasmiyah. Nah, itu semuanya. Itu juga biasanya masyarakat muslim menggunakan bacaan kalimat thayyibah tahlil gitu ya nak ya. Bisa difahami nggih? Lah, lafaz dari kalimat thayyibah tahlil itu bagaimana Ustazah? Lafaznya adalah la ilaha illallah ya, yang artinya apa? Yaitu tiada Tuhan selain Allah. Makanya tadi kalimat tahlil ini disebut juga dengan kalimat tauhid ya toh. Karena apa? Karena berisi tentang pengakuan tentang keesaan Allah, tiada Tuhan selain Allah gitu ya maksudnya nggih. Nah, kemudian
keutamaan membaca tahlil. Apa saja keutamaannya? Keutamaannya yang pertama adalah memperbarui iman. Ya, ketika kita membaca itu senantiasa iman kita akan baru, akan terasa baru karena adanya tadi pengakuan akan keesaan Tuhan, keesaan Allah. Jadi yang kedua, mendatangkan keberuntungan di hari akhir. Kenapa seperti itu? Keberuntungan di sini maksudnya adalah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan kelak di hari kiamat. Ini bisa dilihat ya nak ya di halaman 23. Kemudian nomor 3, keutamaan baca tahlil yaitu mengantar masuk surga dan menghalang api neraka. Seperti di situ dijelaskan di buku An-Najah bahwasanya Nabi Muhammad pun pernah bersabda, barang siapa di akhir perkataannya la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Maksudnya terakhir perkataannya itu akhir hayatnya. Nggih, gitu nggih. Kemudian nomor 4, keutamaan baca tahlil yaitu wajah bersinar di hari kiamat. Di sini dijelaskan bahwasanya barang siapa orang yang selalu berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah tahlil, ya. Jadi mengucapkan di sini tidak hanya 1-2 kali ya nak ya, akan tetapi terus menerus, istiqomah itu maksudnya. Itu maka nah di sini barang siapa setiap hari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. Lah, jadi digambarkan di sini bersinar ya di hari kiamat. Kemudian nomor 5, aman dari siksa. Lah, di sini dijelaskan orang yang selalu membasahi mulutnya dengan kalimat thayyibah tahlil tadi ya, maka ia akan dijauhkan dari siksa. Nabi bersabda, Allah berfirman, la ilaha illallah kalamku dan akulah dia. Barang siapa yang mengucapkan maka masuk dalam perlindunganku, dan barang siapa masuk perlindunganku maka aman dari siksaku. Lah itu tadi. Kemudian nomor 6, tidak ditanya dosanya di akhirat. Jadi di sini orang yang tak luput dari berzikir ya, maka di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang awal perkataannya tadi la ilaha illallah, nggih, dan akhir perkataannya la ilaha illallah dan melakukan 1000 kesalahan, dia jika dia hidup 1000 tahun maka Allah tidak akan menanyakannya 1 dosa pun. Kemudian mohon maaf nak, sebelumnya nomor 6 dulu nggih, yaitu diampuni dosanya. Jadi barang siapa yang istiqomah membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah maka akan diampuni dosanya. Kemudian nomor 7, tidak ditanya dosanya di akhirat tadi nggih. Kemudian nomor 8, berpahala besar. Jadi di sini maksudnya berzikir dengan mengucapkan kalimat thayyibah juga memiliki pahala besar. Sudah tentu ya, karena kalimat thayyibah itu merupakan rangkaian kata yang baik. Jadi sudah otomatis barang siapa yang membacanya pasti akan mendapatkan pahala. Kemudian nomor 9, diangkat derajat dan dihapuskan kejelekannya. Jadi barang siapa yang istiqomah membaca kalimat tahlil maka baginya ya, di sini dijelaskan pada halaman 24 nak, Rasulullah bersabda, ketika seorang mukmin lewat pekuburan dan mengucapkan la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini ya lebih lengkap. Maka Allah menerangi semua kuburan tersebut, mengampuni dosa pembacanya, menulis sejuta kebaikan baginya, dan mengangkat baginya sejuta derajat dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan. Jadi barang siapa tadi ketika lewat makam kemudian mengucapkan kalimat tadi, maka apa? Maka Allah menerangi semua kuburan tersebut. Jadi kalian bisa membantu para ahli kubur ya, maksudnya di situ ya. Kemudian mengampuni dosa yang membacanya. Berarti kita sendiri yang membaca mendapatkan pengampunan. Kemudian menulis sejuta kebaikan baginya, bagi kita yang mau membaca. Kemudian mengangkat baginya sejuta derajat dan menghapuskan darinya sejuta kejelekan. Nah, di sini semuanya sudah dijelaskan, disabdakan oleh Nabi, nggih. Jadi sudah ada jaminan, nggih, bagi kita barang siapa yang mau membaca istiqomah, membaca kalimat thayyibah tahlil, gitu nggih, nak nggih. Bisa difaham ya anakku ya. Tetap pada halaman 24. Hikmah kalimat tahlil. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah yang pertama, meningkatkan keimanan seorang muslim. Jadi ketika kita selalu istiqomah membaca kalimat thayyibah tahlil, maka iman kita akan semakin bertambah. Yang kedua, sebagai usaha bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Jadi, apa yang kita miliki di dunia ini tidak perlu kita sombongkan ya nak ya. Karena apa? Karena semuanya yang kita miliki di dunia itu amanah dari Allah, hanya titipan dari Allah yang sewaktu-waktu Allah bisa mengambilnya. Jadi, kita tidak perlu menyombongkan dengan apa yang kita miliki. Karena akhir dari kehidupan kita itu adalah kematian. Nomor 4, menjadikan penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Jadi menjadi apa ya? Menjadikan sebuah ketenangan bagi hati kita ketika kita mau istiqomah membaca kalimat tahlil. Ketika kita membaca kalimat tahlil dan benar-benar tulus itu ya, akan niat kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang. Kemudian nomor 5, sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya sangat kecil, tidak memiliki apa-apa dan senantiasa membutuhkan Allah. Ini yang perlu kita ingat ya nak ya. Jadi kita di dunia itu tidak memiliki apa-apa, dan kita itu sejatinya tidak bisa apa-apa, karena semuanya itu hanya membutuhkan Allah ya. Karena semuanya itu adalah dari Allah. Jadi apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, semuanya itu ditakdirkan oleh Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Paham nggih anak-anakku sampai di sini? Baik anak-anakku, Ustazah minta apa yang Ustazah ajarkan kepada kalian semoga bermanfaat. Apa yang Ustazah ajarkan kemarin-kemarin nggih selalu diingat. Karena apa? Karena ketika kita bisa mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi semakin bermanfaat. Lah, tetap utamakan akhlak, okay?
Karena akhlak itu lebih utama. Karena akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Ketika seseorang mempunyai akhlak yang tinggi, maka otomatis ilmu itu akan ikut serta. Gitu nggih nak nggih? Ingat pesan-pesan ustazah yang kemarin-kemarin nggih, selalu utamakan akhlak dan selalu belajar, tetap semangat belajar, jangan jadikan pembelajaran dari jarak jauh kita ini kemudian kalian merasa bosan, kalian merasa tidak semangat. Hanya gitu-gitu saja, jangan seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah merupakan perjuangan. Perjuangan kalian ya. Perjuangan dalam belajar. Ketika kalian bermalas-malasan, maka kalian juga akan menuai pada akhirnya sebuah kekecewaan. Tapi kalau kalian semangat, selalu semangat belajar, maka kalian juga akan menuai kebahagiaan pada akhirnya. Ketika sampean bahagia, otomatis orang tua juga akan ikut bahagia. Jadi ustazah minta kalian tetap semangat dan rajin belajar. Ketika nanti ada pelajaran yang tidak bisa difaham, silakan nanti bisa bertanya kepada ustazah. Gitu nggih nak nggih? Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.